musik kini sudah berevolusi dari menggunakan piringan hitam, kaset pita, dan sekarang menggunakan layanan streaming yang bisa diakses melalui smartphone di mana saja dan kapan saja. Nah, di Solo ada suatu tempat yang menyimpan koleksi piringan hitam milik para musisi lawas, yaitu di sini, di Lokananta. Lokananta adalah hidden gems di kota Solo. Jangan mengaku pecinta musik jika belum mendatangi studio rekaman tertua di Indonesia ini. Dengan bermodal 20.000 saja, Anda bisa menjelajahi bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kerten, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Mulai dari pukul 8 pagi, Anda bisa mendatangi Lokananta untuk melihat-lihat koleksinya. Di sini, Anda bisa berkeliling ke ruang display konsol musik lawas, ruang koleksi kaset pita dan vinil, ruang penyimpanan vinil atau piringan hitam, dan studio rekaman dengan didampingi oleh staf bertugas. Mendengarkan musik dengan vinil memang menghadirkan kesan vintage dan old school abis ya. Sayangnya karena perkembangan zaman sudah tidak ada lagi musisi masa kini yang merekam lagunya menggunakan vinil. Lokananta mempunyai piringan hitam, sebenarnya bisa dibilang itu adalah hasil sisa produksi Lokananta. Dari Lokananta dulu ada pabrik piringan hitam dan juga label musik. Total yang dipunyai Lokananta sisa-sisa dari zaman dulu itu kalau jumlah kepingnya itu sekitar 53 ribuan keping piringan hitam. Terus untuk albumnya sekitar 5 ribuan. Bermacam-macam. Jadi ada lagu, musik pun juga beberapa genre, mulai dari keroncong, lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, pop. Terus selain musik juga ada seperti kayak murotal Al-Quran, terus ada juga gema Natal, terus ada juga kayak cerita-cerita rakyat, legenda-legenda rakyat, terus ada juga dagelan itu humor yang dulu direkam di RRI. Jadi gini, zaman dulu Lokananta emang sebagai pabrik piringan hitam untuk mensuplai materi siaran RRI. Kenapa sudah tidak produksi lagi? Karena zamannya sudah berubah. Jadi zaman dulu tahun 1971 Lokananta terakhir produksi piringan hitam dan beralih ke kaset pita. Berhentinya itu nggak karena ibaratnya bangkrut atau apa ya, tapi emang situasi musik saat itu zamannya beralih. Jadi kayak sekarang kalau kita cetak piringan hitam ya nggak laku, nggak ada yang mau beli. Tapi kalau zaman dulu ya kan mau dengarkan musik bisanya lewat piringan hitam zaman dulu. Kalau sekarang emang ada yang masih mencintai piringan hitam atau masih cari dan sebagainya, tapi kan tidak banyak. Sekarang kan dengarkan musik sudah gampang lewat digital dan sebagainya. Jadi kenapa tidak produksi lagi ya karena zamannya sudah berubah gitu. Kalau yang paling dikenal atau bisa jadi ikonnya Lokananta itu Bu Aljina, maestro keroncong beliau. Terus kemudian ada Pak Gesang yang Bengawan Solo dan lain sebagainya. Terus ada juga kalau di Jawa itu Kinarto Sabdo. Terus yang lainnya juga ada Sam Saimun, Bu Titik Puspa ada. Terus kemudian ada namanya Zainal Kombu, Kabama, terus Remaja Bahana, Christine dan lain sebagainya. Itu musisi-musisi zaman dulu yang direkam di Lokananta. Sudah tidak jadi label rekaman lagi. Sekarang Lokananta bergerak di bidang jasa. Jadi ceritanya dulu Lokananta itu di bawah Departemen Penerangan saat menjadi label. Kemudian era Pak Presiden Gus Dur sekitar mau ke tahun 2000-an, Departemen Penerangan dibubarkan dan kemudian Lokananta dikena imbasnya dan seluruh perusahaan yang di bawah Departemen Penerangan itu dialihkan. Salah satunya Lokananta. Jadi secara fungsi, secara hukum, Lokananta saat itu berubah menjadi sekarang sebagai jasa. Jadi Lokananta sejak tahun itu, sejak resminya tahun 2004 masuk ke BUMN, bergerak di bidang jasa. Jadi kita menerima rekaman dan lain sebagainya, cuman tidak menerbitkan gitu. Sejarah musik Indonesia terekam manis melalui koleksi-koleksi yang ada di Lokananta. Jika Anda sedang berada di Solo, tempat ini tidak boleh dilewati. Kapan lagi kan kita menjelajahi waktu melalui musik Indonesia? Dari Surakarta, Yolani Sahul Silawane dan Mahbub Novan melaporkan.